Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah sampai di edisi 17. Pokok bahasan kita pada edisi 17 ini adalah transformasi FKB1 berdasarkan case ending. Transformasi FKB1 berdasarkan case ending atau berdasarkan i'rab atau berdasarkan perubahan harokat huruf akhir. Soal: ubahlah FKB1 di bawah ini ke dalam bentuk majrur dan mansub. Kemudian terjemahkan. Kalau kita diminta mengubah FKB di bawah ini ke dalam bentuk majrur dan mansub, maka FKB di bawah ini pastilah berbentuk marfu. Kita lihat, sa'atun itu marfu, mudarrisun marfu, mudarrisatun marfu, dan sebagainya. Pada edisi yang lalu dikatakan bahwa mengidentifikasi FKB1 berarti mengidentifikasi kata benda. Maksudnya, kalau kita hendak menentukan apakah FKB1 itu muzakkar atau muannats, lihatlah kata bendanya. Kalau kata bendanya muannats, berarti FKB1-nya muannats. Demikian juga kalau kita diminta menentukan apakah sebuah FKB1 itu ma'rifah atau nakirah, lihatlah kata bendanya. Kata benda itu merupakan kata inti dari FKB. Kalau kata bendanya itu ma'rifah, maka FKB itu secara keseluruhan ma'rifah. Demikian juga kalau kita diminta menentukan apakah sebuah FKB itu majrur atau mansub atau marfu, maka lihatlah kata bendanya, lihatlah kata intinya. Kalau kata intinya majrur, maka FKB itu majrur. Kalau kata intinya marfu, maka FKB itu marfu. Kalau kata intinya mansub, maka FKB itu mansub. Demikian juga kalau kita diminta mentransformasi artinya mengubah FKB1 berdasarkan case ending atau berdasarkan i'rab, ubahlah kata bendanya. Ya, ubahlah kata bendanya seperti soal ini. Ubahlah FKB1 di bawah ini semuanya FKB1 ke dalam bentuk majrur. Jadi yang diubah itu apanya? Yang diubah itu kata bendanya. Nah, sebelum kita ubah, mari kita lihat kosakata yang ada dalam setiap FKB. Kita mulai dari kata benda dulu ya. Sa'atun, ini sudah pernah muncul dalam edisi sebelumnya. Apa arti sa'atun? Sa'atun itu sebuah jam, clock ya. Mudarrisun itu seorang guru. Jadi mudarrisun ini kata benda, status atau profesi. Oleh karena itu mudarrisun bisa diubah dari laki-laki ke perempuan. Bentuk perempuannya mudarrisatun. Kemudian rajulun itu laki-laki, nakirah, dia bertanwin. Kemudian ar-rajulu ini bentuk ma'rifah dari rajulun. Kalau rajulun seorang laki-laki, maka ar-rajulu laki-laki itu ya, beralif lam. Kemudian sayyaratun ini mobil ya, dia berakhir dengan ta marbutah.
Kemudian as-sayyaratu itu bentuk ma'rifah dari sayyaratun. Sayyaratun bertanwin, as-sayyaratu beralif lam. Sayyaratun sebuah mobil, as-sayyaratu mobil itu. Nah, ini baru ini profesi. Tabbahun itu tukang masak. Tabbahun itu tukang masak, laki-laki. Ya, dia bisa diubah ke dalam bentuk perempuan. Tukang masak perempuan itu apa? Ini fathahkan huruf akhir, tabbaha, tambahkan ta marbutah. Tabbakhatun, ya. Rajulun, nah sama dengan ini laki-laki, man dalam bahasa Inggris, bintun, ini anak perempuan, girl dalam bahasa Inggris, qalamun itu pena. Kalau kita lihat kata benda yang muncul di setiap FKB bentuknya munsharif. Kata benda munsharif, kata benda bertanwin. Ini pun sebetulnya asalnya tanwin, tapi oleh karena masuk alif lam, maka double tanwin berubah menjadi single tanwin. Sayyaratun bertanwin, as-sayyaratu ini juga munsharif sebetulnya. Oleh karena asalnya sayyaratun, masuk alif lam, dia berubah menjadi as-sayyaratu. Tabbahun ini munsharif, rajulun munsharif, bintun munsharif, qalamun munsharif. Ingat, kata benda atau kata sifat dalam bahasa Arab itu ada yang bertanwin munsharif, ada yang tidak bertanwin. Kalau kita lihat ini, itu kata benda. Kalau kita lihat kata sifat, Thaqilatun ini bentuk muannas dari thaqilun. Sudah pernah keluar dalam edisi sebelumnya. Thaqil itu berat, heavy. Lawannya ringan, khafif. Jadi thaqilatun itu bentuk muannas dari thaqil. Mahirun ini juga sudah pernah keluar dalam edisi sebelumnya. Dan ini kita pinjam ini, mahirun, mahir, pandai, ya, pandai. Mahiratun itu bentuk muannas dari mahirun. Mahirun itu muzakkar, muannasnya mahiratun. 3 kata sifat pertama, thaqilatun, mahiratun itu munsharif, bertanwin. Kata sifat berikutnya kaslanu, lihat kaslanu ini tidak bertanwin, tidak boleh kaslanun. Dia ghairu munsharif. Jadi kata sifat yang berakhir dengan anu atau kata sifat yang berakhir dengan anu itu ghairu munsharif dalam pelajaran sebelumnya. Kemudian setiap kata sifat itu bisa ditambahi alif lam. Jadi kaslanu itu nakirah, kalau tambah alif lam, al-kaslanu itu ma'rifah. Hamra'u, ini nama-nama warna. Hamra'u, nama-nama warna itu ghairu munsharif. Ingat, hamra'u itu bentuk muannas dari ahmaru. Ini ahmaru. Ahmaru itu merah laki-laki, hamra'u itu merah perempuan. Ingat, 6 warna dasar itu mengacu pada pola af'alu untuk laki-laki dan mengacu pada pola fa'la'u untuk perempuan. Jadi ahmaru menjadi hamra'u, abyadu putih laki-laki menjadi baydha'u, aswadu hitam laki-laki menjadi sauda'u. Ini aswadu itu hitam, ya, hitam laki-laki. Dia mengacu pada pola af'alu, aswadu, ya. Nanti bentuk muannasnya bukan aswadatu tapi sauda'u. Jadi bentuk muannas dari nama-nama warna dasar itu mengacu pada pola tertentu, mengacu pada pola fa'la'u, bukan ditambahi ta marbutah. Kemudian jaw'anu itu sama dengan kaslanu. Ini kata sifat yang berakhir dengan anu, itu ghairu munsharif. Ya, apa itu jaw'anu? Jaw'anu artinya lapar. Ya, lapar. Jaw'anu lapar. Ingat,
kata sifat yang berakhir dengan anu itu mengacu pada pola fa'la'u. Fa'la'u. Ini fa'la'u untuk laki-laki. Ya, untuk fa'lanu, bukan fa'la'u. Fa'lanu untuk laki-laki. Untuk perempuan itu fa'la. Fa'la. Jadi kata sifat yang berakhiran anu itu bentuk laki-lakinya itu fa'lanu. Fa'lanu. Dia berakhir dengan anu. Fa'lanu. Itu laki-laki, muzakkar. Kalau muannasnya fa'la. Muannasnya itu fa'la. Fa'la. Contoh malas itu kaslanu. Fa'lanu kaslanu. Itu laki-laki. Perempuannya kasla. Jau'anu lapar. Jau'anu lapar. Itu laki-laki. Perempuannya jau'a. Ini jau'a. Ini bentuk muannas dari jau'anu. Kalau mabuk itu apa? Sakranu. Sakranu. Bentuk perempuannya sakra. Itulah kata sifat yang muncul dalam latihan-latihan ini. Jadi kata sifat itu posisinya setelah kata benda. Ya. Nah, jadi kita diminta mengubah FKB 1 ini ke dalam bentuk majrur atau mansub. Sekarang kita cek dulu. Kalau kita diminta mengubah FKB 1 ini ke dalam bentuk mansub atau majrur, pastilah FKB 1 ini marfu, ya kan? Marfu. Coba kita lihat, betul nggak marfu? Coba kita identifikasi. Mengidentifikasi FKB 1 itu identik dengan mengidentifikasi kata bendanya. Cukup kata bendanya yang dilihat. Ini sa'atun marfu, oleh karena berakhir dengan double dhammah. Mudarrisun juga berakhir dengan double dhammah, berarti marfu. Mudarrisatun double dhammah. Rajulun, ar-rajulu, sayaratun, as-sayaratu, thabbahu, rajulun, bintun, qalamun. Semuanya berakhir dengan dhammah. Maka FKB ini secara keseluruhan itu marfu, ya. Nah, kita diminta mengubah FKB yang marfu ini ke dalam bentuk majrur atau majrur dan mansub. Yang kita ubah apanya? Yang kita ubah KB-nya. KB-nya. Sa'atun itu marfu. Kalau kita ubah ke majrur jadi apa itu? Sa'atun. Jadi marfu dengan dhammah, kalau majrur dengan kasrah. Jadi sa'atin. Sa'atin. Artinya sama. Sa'atun sebuah jam, sa'atin juga sebuah jam. Kan begitu kan? Nah, kemudian kata sifatnya itu ngikutin kata bendanya, kan gitu kan? Kata sifat harus selaras dengan kata benda dalam 4 hal. Coba kita lihat ininya. Kita lihat harakat huruf akhirnya sa'atin. Berarti ini thaqilatin. Thaqilatin. Sekarang kita sudah ubah bentuk marfu sa'atun thaqilatun menjadi sa'atin thaqilatin. Arti sama. Sa'atun thaqilatun, sebuah jam yang berat. Sa'atin thaqilatin juga sebuah jam yang berat. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk mansub, ya ubah ini ke dalam bentuk mansub. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Sa'atan. Tanda mansub itu fathah, ya. Tanda majrur itu kasrah. Tanda marfu itu dhammah. Kalau sa'atan, ini bagaimana ini? Thaqilatan. Thaqilatan, ya. Thaqilatan. Ini bentuk mansub, ini bentuk majrur, ini bentuk marfu.
Ya, artinya sama. Sa'atan thaqilatan, sebuah jam yang berat. Nomor 2, mudarrisun mahirun, seorang guru yang pandai. Nah, kita ubah kita dalam bentuk majrur, yang diubah itu kata bendanya. Mudarrisun menjadi mudarrisin. Ya, mudarrisin majrur. Akibatnya mahirun menjadi mahirin. Oleh karena kata sifat itu selaras dengan kata benda sebelumnya. Mudarrisin mahirin, mudarrisun mahirun. Kalau mansub mudarrisun, mudarrisin menjadi mudarrisan. Ingat, double fathah itu harus disangga oleh alif ya. Mudarrisan tulisannya begini, bukan sekadar kita letakkan double fathah di al-sin, tapi double fathah itu harus disangga oleh alif. Mudarrisan ini juga begitu. Ini menyesuaikan diri dengan ini. Mudarrisan mahiran. Ini bentuk mansub dari mudarrisun mahirun. Ya, mudarrisin mahirin, mudarrisan mahiran. Kemudian 3, mudarrisatun mahiratun, seorang guru perempuan yang pandai. Kalau ini mudarrisun, ini mahirun. Kalau ini mudarrisatun, ini mahiratun. Ini bentuk marfu. Kalau kita ubah ke bentuk majrur, ini ubah menjadi in. Ya, menjadi in. Mudarrisatin, ya kan? Mudarrisatin mahiratin. Mudarrisatin mahiratin. Kemudian kalau kita ubah kita dalam bentuk mansub, mudarrisatan, mudarrisatan mahiratan. Jadi lihat, mengerjakan latihan-latihan ini berarti mengaktifkan memori kita. Memori kita diaktifkan. Oleh karena itu dianjurkan bagi usia lansia 60 tahun ke atas untuk mengikuti pelajaran ini. Sebab mengikuti pelajaran ini itu mengaktifkan memorinya. Nah, ini seperti senam ini sebetulnya, senam pikun, ya, senam anti pikun. Ya. Oke, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Rajulun kaslanu. Perhatikan. Kaslanu, masih ingat? Kata sifat atau kata benda yang tidak bertanwin. Ini kaslanu ini ghairu munsharif, tidak bertanwin dan tidak beralif lam ya. Enggak ada alif lam. Kalau al-kaslanu ini ghairu munsharif beralif lam. Itu bedanya. Masih ingat ghairu munsharif tidak beralif lam itu majrur dengan apa? Majrur dengan fathah pada pelajaran sebelumnya. Bukan majrur dengan kasrah. Ya, biasanya majrur itu kan dengan kasrah. Ya, tetapi kalau kata sifatnya ghairu munsharif dan tidak beralif lam, maka dia majrur dengan fathah. Kalau rajulun itu munsharif, dimajrurkan ya rajulin. Rajulin, ya kan? Kemudian ini kalau ini majrur, ini pun harus majrur. Kaslana. Ingat pelajaran edisi 16. Ya, kata sifat ghairu munsharif yang tidak beralif lam itu majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah, bukan majrur dengan kasrah. Tidak boleh rajulin kaslani. Tak boleh itu ya. Kemudian
bentuk mansubnya ini rojulin, kalau dimansubkan itu rojulan begini, lagi-lagi double fathah harus disangga oleh alif rojulan. Nah, ini mansub. Oleh karena kata bendanya mansub, kata sifatnya juga harus mansub. Oleh karena kata sifat itu harus selaras dengan kata benda dalam 4 hal. Bentuk mansub dari kaslana, ya kaslana. Jadi masih ingat, coba lihat catatan, ya, kata sifat atau kata benda ghairu munsharif yang tidak beralif lam itu marfu dengan dhammah, ini kaslanu. Kemudian majrur dengan fathah kaslana, mansub dengan fathah. Jadi bentuk mansubnya sama dengan bentuk majrurnya, ya, sama dengan bentuk majrurnya. Jadi rajulin kaslana majrur, mansub rajulan kaslana, rajulin rajulan, rajulun rajulin rajulan, itu munsharif. Kalau kaslanu kaslana. Oke, nomor 5 ar-rajulu, kalau kita rubah ke dalam bentuk majrur dia menjadi ar-rajuli, ya kan? Tanda jarnya itu kasrah, majrurum bil kasrah. Kemudian ini al-kaslanu, ini kata sifat ghair munsharif yang beralif lam. Ya. Kata sifat ghair munsharif yang beralif lam, dia majrur dengan kasrah. Ya, kalau tidak beralif lam majrur dengan fathah. Jadi ar-rajulu al-kaslani. Ar-rajulu al-kaslani, ya. Kalau kita sambungkan bacaannya ar-rajulil kaslani. Juga sebelumnya sudah diingatkan bahwa kalau ini alif sambung ini, atau lebih tepat hamzah wasol sebetulnya, kalau didahului oleh harakat, maka dia tidak dibaca. Jadi bacanya ar-rajuli langsung ke sini, bukan ar-rajuli al-kaslani. Ar-rajuli kaslani. Tapi kalau dibaca terputus-putus, sepotong-sepotong, ini ar-rajuli, atau kalau diwakafkan lagi ar-rajul, kita mulai dari sini al-kaslani atau al-kaslan. Itu bentuk majrur. Kalau kita ubah ke bentuk mansub, ar-rajuli menjadi ar-rajulah. Ar-rajulah. Ini al-kaslana. Jadi dia seperti isim yang bertanwin, al-kaslana. Dia itu majrurun bil kasrah, kemudian mansubun bil fathah. Ar-rajula al-kaslana. Kemudian nomor 6, sayyaratun hamra'u, sebuah mobil merah. Sayyaratun kalau kita ubah ke dalam bentuk majrur, dia menjadi sayyaratin, ya, sayyaratin. Sayyaratun marfu, sayyaratin majrur. Ini hamra'u, ini kata sifat ghairu munsharif. Lihat 6 warna dasar itu semuanya tidak bertanwin. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu yang tidak bertanwin, ya. Itu majrur dengan apa? Majrur dengan fathah seperti ini. Rajulin kaslana, ini sayyaratin hamro'a, iya kan? Hamro'a. Jadi dia majrur dengan fathah. Kemudian mansub sayyaratan. Ini sama dengan ini. Hamro'a.
Ingat dua kesimpulan penting pada edisi yang lalu saya tulis di sini sebetulnya. Kalau kata sifat ghairu munsharib itu beralif lam, maka dia majrur dengan kasrah seperti ini, ya, kemudian dia mansub dengan fathah. Tapi apabila dia tidak beralif lam seperti ini, dia majrur dengan fathah, kemudian mansub dengan fathah. Nah, kemudian berikutnya as-sayyaratul hamra'u, mobil merah itu. Kata sifatnya ghairu munsharib tapi beralif lam, ya. Beralif lam. Kalau dia beralif lam, majrur dengan kasrah, mansub dengan fathah. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk majrur dulu, ya. Nah, jadi as-sayyarati, as-sayyarati al-hamra'i, al-hamra'i sebenarnya nih al-kaslani, dia ghairu munsharib tapi bertanwin. Kemudian bentuk mansubnya as-sayyarata, ya kan? Ini as-sayyarata al-hamra'a, al-hamra'a, dia mansub dengan fathah. Sama dengan ini al-kaslana, al-hamra'a, ya kan? Hamra'a. Gitu. Kemudian nomor berikutnya nomor 8, tabbahun aswadu. Tabbah ini orang ini. Jadi tanwin itu mengandung makna seorang tukang masak hitam. Apa maksudnya tukang masak hitam? Tukang masak yang berkulit hitam. Misalnya tukang masak negro, ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk majrur, apa? Bentuk majrur tabbahun, tabbahin. Ya, seperti ini, rajulin. Tabbahin. Tabbahin, ya kan? Tabbahin. Ya, tabbahin. Kemudian kalau ini kita majrurkan aswadu. Aswadu ini ghairu munsharib, tidak beralif lam. Dia aswada. Ya, aswada. Aswada. Nah ini seperti ini, hamra'a, ya, aswada, hamra'a, sayyaratin hamra'a, tabbakhin aswada. Nah, ini hamra oleh karena perempuan, ini aswad laki-laki, ya. Bentuk laki-laki dari 6 bentuk dasar itu mengacu pada pola af'alu, harus dihafalkan. Af'alu, bentuk perempuannya fa'la'u, ya, fa'la'u, hamra'u, fa'la'u. Tabbakhin aswada, kemudian bentuk mansubnya tabbakhan, ingat double fathah disangga oleh alif. Tabbakhan aswada. 9 rajulun jaw'anu, seorang laki-laki yang lapar. Kalau kita ubah ke dalam bentuk majrur, rajulun itu munsharib bertanwin, bentuk majrurnya rajulin. Jaw'anu ini kata sifat yang berakhir dengan anu. Dia mengacu pada pola fa'alanu, tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin. Dia tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Berarti bentuk majrurnya jaw'a,
Jawa, jawa, jawana. Oke, berikutnya nomor 10, bintun jawa. Seorang anak perempuan yang lapar. Kalau rojulun, jawanu. Rojulun itu laki-laki. Ya, kita gunakan kata sifat laki-laki yang berakhir dengan anu, jawanu. Kalau bintun, bintun perempuan, maka kata sifat juga perempuan. Bentuk perempuan dari jawanu itu apa? Jawa. Jawanu itu mengacu pada pola fa'lanu, bentuk perempuannya jawa. Jadi bintun jawa. Ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Jawa. Jawa ini kata sifat yang berakhir dengan alif maksurah. Ini alif maksurah namanya ini. Atau alif bengkok, ya, alif maksurah. Notasinya ia tanpa titik. Ya. Ini dibaca persis seperti Jawa. Ini tidak alif bengkok. Tapi Jawa itu tulisannya begini, bukan begini, ya. Jawa. Jawa, dia berakhir dengan alif maksurah. Kata sifat yang berakhir dengan alif maksurah itu bentuknya sama dalam untuk kasus marfu, majrur maupun mansub. Jawa itu marfu, ya, jawa itu marfu. Majrurnya juga jawa, tak ada perubahan. Mansubnya juga jawa. Lebih lanjut nanti akan kita pelajari bahwa jawa ini yang marfu'un bi dhammah, tapi dhammahnya itu diperkirakan di sini. Mengapa dhammahnya diperkirakan di sini? Oleh karena dia berakhir dengan alif. Alif tidak mungkin menyandang harakat dhammah, ya. Tapi untuk sederhana, jawa itu marfu', majrurnya juga jawa, ya. Mansubnya juga jawa. Sama dengan nama orang Musa. Musa itu marfu, mansubnya juga Musa. Ya, majrurnya juga Musa, bukan Musai, ya, Musa. Aisyah juga begitu. Jadi bintun Jawa kita ubah ke dalam bentuk majrur. Bintun majrurnya bintin. Bintin, ya. Bintin. Jawa majrurnya juga Jawa. Sama dengan marfu'nya. Oleh karena dia berakhir dengan alif maksurah. Jawa. Mansub dari bintin, bintan begitu ya, ya. Bintan. Mansub dari jawa juga jawa. Jadi jawa itu majrur, jawa itu juga mansub, jawa juga marfu. Yang terakhir, qalamun ahmaru. Ahmaru ini merah untuk laki-laki, ya. Dia mengacu pada pola af'alu, warna-warna. Kemudian mengapa kita menggunakan ahmaru? Oleh karena qalamun itu laki-laki. Kenapa qalamun laki-laki? Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan. Jadi qalamun ahmaru, sebuah pena merah. Kalau kita ubah kita dalam bentuk majrur dari qalamun apa? Qalamin, ya, qalamin. Oleh karena kata bendanya majrur, maka kata sifatnya juga harus majrur. Kata sifatnya ghairu munsharif, yang tidak beralif lam. Ya, bentuk majrur dari atau tanda jar, tanda majrur dari kata sifat ghairu munsharif yang tidak beralif lam adalah fathah. Jadi qalamin ahmara. Qalamin ahmara. Ya, qalamin ahmara. Sama dengan ini. Sayyaratin hamra'a. Ini hamra'a, ini ahmara. Bedanya ini perempuan, ini laki-laki. Kemudian kalau kita ubah kita dalam bentuk mansub. Bentuk mansub dari qalamin apa? Qalaman. Kemudian bentuk mansub dari ahmara, ya, ahmara. Sama dengan bentuk majrurnya. Oleh karena dia kata sifat ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Tapi kalau dia beralif lam seperti ini, al-hamra'i, as-sayyarati al-hamra'i, dia majrur dengan kasrah,
kemudian dia mansub dengan fathah. Ya, saya kira cukup sekian mengenai transformasi FKB 1 berdasarkan case ending. Jadi yang kita ubah itu cukup kata bendanya. Oleh karena kata sifat ini ngikutin kata benda. Kalau ini berubah, otomatis ini berubah. Ya kan? Ini berubah. Ini berubah. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.